Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap pengurus takmir masjid Sultan Alauddin beserta seluruh jamaah sholat subuh yang berbahagia. Kalau ada orang ingin berdoa kepada Allah, kesulitan merangkai kata menjadi kalimat, tidak usah khawatir. Cukup mengucapkan Alhamdulillah sudah menjadi doa baginya. Itulah sebabnya ucapan hamdalah bermakna ganda. Sebagai refleksi syukur, yang kedua bermakna harapan dan doa. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam beserta sholawat teruntuk manusia sempurna yang menjadi patron, standar, ukuran, barometer bagi kita dalam menjalani hidup ini. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esensi sholawat, puncaknya adalah memproteksi ketauhidan kita. Meskipun kalau orang perbanyak sholawat supaya dirahmati boleh, bersolawat supaya dapat fadilah ini itu tidak masalah. Tapi esensi sholawat yang sesungguhnya adalah menjaga konstitusi tauhid kita. Mengapa seperti itu? Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa alaihi salam. Di masa beliau, konstruksi bangunan tauhid yang dibangun oleh beliau ambruk rata dengan tanah. Mana bukti hancurnya konstruksi tauhid? Bahkan bekas-bekasnya sampai sekarang dapat dirasakan. Di mana beliau mendakwahkan tauhid,
La ilaha illallah. Malah realitanya sampai sekarang. Beliau dinaikkan grade-nya sebagai Tuhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga bangunan tauhid menjadi ambruk. Rasulullah Muhammad SAW diutus setelah kenabian beliau. Rupa-rupanya terasa betul kasih sayang Allah kepada kita. Kecelakaan yang sama, musibah serupa, tidak ingin terulang di Nabi akhir zaman ini. Sehingga untuk menjaga tauhid umat ini, dia memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa hubungannya solawat dengan tauhid? Kita lihat solawat yang paling instan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu artinya apa? Ya Allah, berikan rahmatmu kepada penghulu kami, Nabi Muhammad SAW. Kita yang meminta, Allah posisinya memberi, dan Nabi Muhammad SAW pihak yang diberi. Yang diberi dengan yang memberi itu secara hierarki kedudukannya tinggi mana? Ini kayaknya lagi puasa semua. Yang memberi dengan yang diberi secara hierarki kedudukannya tinggi mana? Yang memberi. Sampai kapanpun yang diberi tidak akan melampaui yang memberi. Maknanya apa? Kalau ada umat akhir zaman memuji-muji beliau, menyanjung-nyanjung beliau, mengagungkan beliau, itu tidak akan meruntuhkan nilai tauhidnya, karena tetap saja beliau pihak yang diberi. Dan yang memberi tetap lebih tinggi, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi tauhid yang paling tertinggi, yaitu memproteksi konstitusi tauhid yang ada pada diri kita, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang sama pada umat sebelumnya, yang sampai sekarang hampir kurang lebih 2 miliar manusia secara demografi, yang mereka tetap menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Manusia hidup di dunia ini hakikatnya adalah pendatang. Dia bukan asli penduduk bumi. Bahkan kehadirannya didahului oleh komunitas bangsa jin. Ada yang meriwayatkan 5.000 tahun sebelum Adam datang, jin sudah ada di bumi. Jadi kita ini pendatang, bukan asli penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi adalah bangsa tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sehingga mereka ketika lahir tidak butuh adaptasi yang lama. Lihatlah seekor anak ayam. Ketika dilahirkan, ditetaskan, hari itu berdiri dan berjalan. Itu terjadi juga pada seekor kambing, kucing, kuda, sapi, kerbau, seekor ular, juga hari itu juga merayap. Tidak butuh adaptasi yang lama.
Berbeda dengan manusia, ketika dilahirkan oleh ibunya, itu butuh adaptasi yang lama untuk bisa berdiri dan berjalan. Mengapa? Karena manusia sesungguhnya bukan berasal dari bumi ini. Itulah sehingga ketika kita hidup di dunia ini, harus berperilaku seperti seorang asing. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau musafir yang datang dari tempat yang jauh. Kita bukan asli penduduk bumi. Saya senang menceritakan ini karena seringkali manusia itu lupa akan asalnya, sehingga sulit menentukan misinya, visinya untuk kemana kehidupan ini berlanjut. Sehingga sebagai pengingat, maka kita harus sadar bahwa Makassar, Takalar, Banjar, Selayar, itu bukan hakikat kampung yang sesungguhnya. Tapi itu adalah tempat di mana kita dilahirkan di bumi ini. Kita bukan asli penduduk bumi. Itulah sebabnya Al-Quran, ketika Quran berbicara tubuh kita, itu berbeda dengan ketika Quran berbicara tentang inti diri kita, yaitu ruh. Ketika Quran berbicara tubuh kita, jasmani, fisik, itu bahasa yang digunakan walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Teks ayat ini sebenarnya bicara tubuh. Dan hakikatnya kita ini sebenarnya bukan tubuh itu. Makanya kalau orang tidak paham ini, pasti puasanya hanya di level 1. Puasa tubuhnya. Yang orang-orang tasawuf mengatakan puasa syariat. Orang yang puasa di level 1 itu ya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, nunggu maghrib. Sehingga setiap hari sedikit-sedikit lihat arloji, sedikit-sedikit lihat jam. Orang seperti ini kalau puasa, kumandang azan apa yang paling dirindukan? Azan apa? Kayaknya tersangkanya hadir semua. Jadi yang dirindukan itu. Kita gembira juga dengan azan maghrib itu. Karena orang puasa itu gembiranya ketika berbuka. Tapi dia tidak fokus untuk itu. Dia sudah bisa membebaskan, sudah memerdekakan kolbunya, pikirannya. Sehingga ada kisah-kisah heroik yang terreportase dalam sejarah. Orang dalam keadaan puasa, tidak memikirkan makan dan minum, diberi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tubuh ini hakikatnya adalah rumah. Kalau istilahnya Al-Ghazali, tubuh ini rumah yang mobil bagi kita selama kita tinggal di bumi ini. Makanya dia dibangun berasal bahan bakunya dari tanah. Itu tubuh. Dan tubuh itu kadang oleh Nabi dipisahkan dengan hakikat diri kita. Makanya ada teks hadis, wali jasadi alaika haqq. Pada tubuhmu itu ada hak atas dirimu. Ini secara implisit sebenarnya Nabi memisahkan. Dirimu itu punya kewajiban dan itu haknya tubuhmu. Tubuh punya hak dan itu kewajiban diri kita memberikannya. Apa haknya tubuh? Ya haknya tubuh kalau dia lapar diberi. Ini sinyalnya kurang kuat ini. Kalau dia lapar diberi, haus diberi, terluka itu haknya tubuh.
Hakikat diri kita sebenarnya nggak butuh itu. Nanti kalau kita sudah meninggalkan tubuh, kita nggak tertarik melihat palu basah, coto, nggak tertarik. Nggak tertarik. Lihat mobil, lihat rumah, nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik sama sekali. Karena hakikat kita ini bukan tubuh. Jadi hakikat diri kita adalah dihadirkan oleh Allah. Tubuh dari sini. Kita bukan dari sini, tapi dari sana. Dari sana itu mana? Ya kalau merujuk pada teori normatifnya ya inna lillahi. Sesungguhnya asal kita adalah dari Allah. Tapi kalau merujuk pada wilayah teritorial, asal kita yang sesungguhnya adalah surga. Ini diberitakan secara presisi oleh 4 kitab suci. Baik itu Zabur, Taurat, Injil, maupun Quran. Dan kita hakul yakin, bukan saja agama lain, tapi kita meyakini asal muasal kita secara kewilayahan adalah surga. Itulah makanya kakek moyang manusia sebelum ditugaskan, diturunkan ke bumi, tinggal di surga. Sampai berapa puluh kali melahirkan kembar nenek moyang manusia. Kenapa harus transit di situ? Supaya kalau di kemudian hari, generasi apapun manusia itu namanya, kalau diceritakan surga, tidak dianggap cerita fiksi. Karena sekarang sudah banyak yang menganggap itu fiksi. Kalau diceritakan surga, supaya tidak dianggap itu peristiwa fiktif. Itu hak. Sehingga kakek moyang kita tinggal di situ sebelum diturunkan ke bumi ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita kembali kepada Allah, tempat akhir kita di situ. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita. Jadi kita ini datang dari tempat yang jauh. Tubuh itu hanya wadah. Makanya Nabi kalau berkhidmat melayani tubuh, tidak overload, Pak. Beliau itu hanya mau makan ketika lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Tapi konstitusi ini banyak dilanggar oleh umatnya. Umatnya banyak yang lapar makan. Sudah kenyang, tetap dilanjutkan. Itu umatnya. Nabi itu mempola rongga perutnya itu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk kemudahan bernapas. Sebuah konsep dasar sehat yang luar biasa. Tapi umatnya melanggar juga. Seluruh rongga perut diisi makanan. Minumannya di sela-selanya. Napasnya setengah mati. Orang begini kalau diajak sholat, baru baca Fatihah, menguapnya 16 kali. Terlalu berat, nggak kuat ya Pak. Saya kalau mau taklim subuh, Ahad, pasti malam makan saya kurangi. Kalau tidak, berat saya bangun. Berat saya bangun. Meskipun terseok-seok bisa bangun, tapi berat. Lebih ringan kalau kita ini. Coba kita puasa ini, ringan semuanya. Selama ini yang membuat membebani kita itu adalah keserakahan. Sehingga menjadikan kita ini berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diri kita tidak mau hadir ke bumi ini kalau rumah ini belum selesai. Dan jarak tempuhnya kalau divisualisasikan sangat jauh sekali, Pak. Kalau divisualisasikan, dibuat peta, surga itu dalam cerita Mi'raj kan di samping Sidratul Muntaha. Langit ke-7. Padahal di Quran surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, para malaikat saja yang punya kecepatan seperti itu. Kalau dari bumi naik ke langit, atau dari langit turun ke bumi, itu kata Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Itu para malaikat
dan Jibril kalau dari bumi naik ke langit, ini kata Quran ini, kalau dari langit turun ke bumi, itu membutuhkan waktu durasi sehari. Yang sehari kalau ditempuh oleh kita dengan kendaraan tercepat yang kita miliki sekarang, Sukhoi, itu membutuhkan waktu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Coba dibayangkan ini, 50.000 tahun. Jangan dihilangkan ribunya. Kalau ribunya dihilangkan tinggal berapa? 50 tahun, bukan 50 tahun, 50.000 tahun. Saya terbang dari Jakarta ke Makassar 2,5 jam saja, banyak turbulensinya, bosan kita, Pak. Lama sekali ini mendaratnya. Padahal 2,5 jam. Kira-kira bagaimana kalau 50.000 tahun? Jadi kita datang dari tempat yang sangat jauh sekali. Orang asing benar kita ini. Musafir benar kita di bumi ini. Makanya ketika berbicara tubuh bahasanya dicipta dari tanah, tapi ketika berbicara dalam konteks ruh itu bahasanya bukan dicipta. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku telah sempurnakan bentuk tubuhnya, maka aku tiupkan. Bahasanya ditiupkan ruhku. Ruhku ini, ruh disandarkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah, bukan berarti bagian dari Allah. Dia adalah ciptaan tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditiup. Perjalanan kita jauh. Kalau roh itu dipahami sebagaimana akar katanya ariyah, angin, berarti kecepatan kita itu angin. Kita ini hakikatnya makhluk halus sebenarnya. Bukan makhluk kasar ini. Wadah kita yang kasar itu casing. Kita dari tempat yang jauh. Makanya dalam momen-momen taksiyah saya selalu mengingatkan, mati itu dalam istilah tasawuf tidak ada sebenarnya. Yang ada itu pulang kembali ke asal. Makanya dari sisi kosakata, orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar kalau nyebut mati, kosakatanya berbeda, tapi maknanya sama. Kami orang Jawa kalau ada bangsawan meninggal, bahasa yang kami gunakan mangkat. Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah mangkat. Mangkat itu artinya apa? Berangkat. Berangkat kemana? Pulang. Kalau orang Makassar istilah yang digunakan amoteran. Amoteran itu artinya apa? Pulang. Ada sahabat saya dari Sengkang, ternyata istilahnya beda juga, tapi maknanya sama. Lisu ripamasena uangi. Cocok begitu ya Pak ya? Lisu artinya apa? Itu latihannya berhari-hari saya. Sebelum naik mimbar itu latihan, terus bilang lisu. Karena waktu masih amatiran, belum mahir, belum fasih, kadang keliru lisa saya. Lisu itu artinya kembali. Kenapa kembali? Karena kita bukan dari sini. Kita ini baru menjalani proses inna lillahi, dan sekarang sedang proses menuju wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana ke sini, dari sini kita kembali ke sana. Makanya problematika kesolehan di era modern, tercerabutnya kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kelihatannya soleh dan militan. Ini agak emosi kalau ngomong ini Pak. Karena kadang-kadang saya melihat orang soleh, tapi wajahnya angker, tidak menjadi rahmat, Pak. Dia cerdas spiritualnya, tapi tidak bisa mengendalikan emosional quotientnya. Karena puncak kecerdasan itu ada di takwa. Ada di takwa. Jadi problematika kesolehan di era modern itu tercerabutnya kesadaran sebagai hamba Allah. Hatta meskipun pergi haji. Karena kita orang travel ya kadang-kadang sedih kita. Sudah dilucuti uniformnya, dilucuti seragamnya, dilucuti jubah baju kebesarannya, dimikot pakai pakaian ikhram, dibimbing niat dengan baik, bertalbiyah sampai berbusa-busa. Nanti pulang, ya bikin caption di FB, alhamdulillah, rindu terhadap Ka'bah telah terobati. Ini kalau dibaca orang luar, oh ternyata orang Islam Tuhannya batu juga. Kenapa?
Karena orientasinya adalah Ka'bah. Sejak kapan Islam mengajarkan itu? Sejak kapan Islam? Ka'bah punya keutamaan, iya. Punya fadilah, iya. Tapi bukan itu tujuan kita ke sana. Ayatnya jelas, falyabudu robba hadzal bait. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali menampakkan kehambaannya kepada Rob Tuhan, si pemilik rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah, pemiliknya adalah Allah. Allahnya yang dituju, bukan Ka'bahnya. Tapi kalam-kalam yang beredar ini sungguh sangat miris. Sehingga semakin menguatkan orang orientalis, ternyata orang Islam Tuhannya batu juga. Malah ada ibu-ibu setelah pulang umrah membuat caption di FB-nya, Alhamdulillah berhasil mencium 2 kali. Itu kira-kira yang dicium apa? Kira-kira yang dicium apa? Hajar Aswad. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan mencium Hajar Aswad sunat bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Apa itu makna sunat? Mencium dapat pahala, tidak mencium nggak ada dosa juga, nggak mengganggu keabsahan haji umrohnya. Itu sunat. Kalau mubah, ibu mencium tidak dapat pahala, tidak mencium tidak berdosa juga. Itu mubah. Bahkan kalau ada seorang wanita mencium Hajar Aswad 10 kali, dibandingkan dengan mencium pipi suami sekali dengan cinta kasih sayang kelembutan, mana yang lebih besar pahalanya? Ayo, mana yang lebih besar pahalanya? Mencium pipi suami. Suaminya tiap hari lalu lalang kiri kanan naik turun nggak dicium-cium. Bayar 40 juta, cita-citanya ingin mencium Hajar Aswad. Ini keliru, Pak. Kesadaran akan hamba itu hilang. Kesadaran akan hamba itu hilang. Bukan seperti itu caranya. Lembutilah suami kita. Sama dengan kita ini bapak-bapak, mohon maaf. Kadang-kadang salah skala prioritas. Kita ini kalau pergi ke warkop dihidangkan kopi oleh pelayan sekali aja, terima kasihnya itu halus sekali. Terima kasih, halus Pak, nunduk lagi. Kita ini ke rumah sakit ditunjukkan perawat ke sana Pak, belok kiri, nanti nomor ada di pojokan kamarnya. Terima kasihnya itu sampai mengangguk kayak orang Jepang aja kalah. Pergi ke Surabaya, dibantu pramugari 1 kali saja, terima kasihnya itu halus sekali. Begitu istrinya pagi, siang, sore bikin makanan, menyiapkan baju, memasakkan makanan, terima kasih nggak Bu? Suami terima kasih nggak? Ini problem bagi kita. Ini problem. Kalau bapak memberikan nafkahnya kepada istri, gaji kepada istri terima kasih nggak? Oh berarti sama saja kalau begitu. Ini persoalan Pak. Yang paling berhak untuk mendapatkan kelembutan kita, penghormatan kita, pemuliaan kita, pengkhidmatan kita adalah keluarga. Coba saya mau bikin soal multiple choice. Contohnya bapak punya duit satu berapa? Nanti 1 ember isinya 1000 semua nanti Pak. Jangan 1 ember, nanti 1000 semua isinya. 1 triliun. Karena saya senang kalau harta itu dipegang orang kaya Pak, yang beriman. Dipegang orang kaya yang beriman. Senang kita Pak. Kenapa? Tidak menikmati. Tapi umat Nabi Muhammad SAW menikmati dari harta itu. Daripada dipegang orang-orang lain yang nggak jelas, disimpan di luar nggak jelas, merusak roda perekonomian negara, itu lebih bahaya sekali. Makanya kalau ada orang namanya Muhammad, Abdullah, Zulkifli, kaya raya, minimal ya untuk dirinya, bukan untuk maksiat, apalagi menghalang-halangi dakwah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya duit 1 triliun, siapa yang paling layak mendapatkan manfaat dari duit 1 triliun itu? A. Yatim piatu, B. Fakir miskin, C. Keluarga karib kerabat sahabat, D. Fi sabilillah. Yang mana yang benar? Semuanya pasti benar. Ini yang skala prioritas.
Ternyata Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 menskala prioritaskan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Keluarga, karib, kerabat, sahabat, sepupu, satu kali, dua kali, mertua, orang tua, lago, ipar, kasih manfaat dari harta itu. Karyawan yang membantu kita kaya, kasih manfaat dari harta itu. Baru nyebrang, yatim piatu, fakir miskin, ibnu sabil. Begitu tertibnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak pengusaha sukses ketika mau baru mendengar THR saja seolah kiamat. Padahal keuntungannya besar sekali. Kasih sejahtera itu karyawan, itu yang membantu kita kaya raya. Kasih manfaat, dia bagian dari diri kita. Bukan kita upload di mana-mana akhirnya lebih banyak rianya. Karena perusak amal daripada sedekah itu adalah bil manni wal adha. Mengungkit-ungkit lalu melukai hati yang diberikannya. Itu bisa merusak amal. Makanya ketika kita kumpulkan dalil-dalil tentang hama-hama perusak amal, semua itu ada, Pak. Sholat ada hamanya, puasa ada hamanya, haji ada hamanya, jihad ada hamanya, tilawah ada hamanya, semua ada hamanya. Kalau kita nggak kenali, rusak oleh hama itu, zong nanti di akhirat. Makanya amal ibadah yang tidak disadari oleh sebuah kesadaran itu mimpi. Mimpi itu apa? Tidak nyata. Tidak nyata itu apa? Ilusi. Itu yang membuat saya khawatir. Jangan-jangan dakwah saya ilusi. Jangan-jangan ngajar saya mimpi. Jangan-jangan ibadah saya tidak nyata. Makanya saya selalu membangun kesadaran agar apapun yang saya lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting, Pak. Itu puasa, kalau di puasa itu level 3 ya. Sudah bisa membebaskan pikiran, merdeka dari ikatan-ikatan lingkungan, taktis daripada situasi dan kondisi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada beberapa kisah heroik yang layak dijadikan teladan bagi kita. Betapa dalam kondisi yang krusial tetap dia sadar sebagai hamba Allah. Kisah yang pertama, Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika berperang berkelahi dengan Amr bin Abdul Wud, saling serang, saling tangkis, saling menjatuhkan, dan musuhnya mampu dijatuhkan oleh Sayyidina Ali. Ketika hendak dipenggal kepalanya, si musuh itu meludah tepat mengenai wajahnya. Orang kalau diludahi emosi apa tidak? Ali pun emosi, Ali pun marah. Tapi justru dengan kemarahannya tidak jadi membunuh. Disarungkan pedangnya, seret balik kanan, ditinggalkan. Lalu diteriaki, Ali, Ali, ta'al kembali. Mengapa kamu tidak jadi membunuhku? Jawab beliau, wallahi, tadi aku ingin membunuhmu. Tapi itulah aku lakukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau meludah tepat mengenai wajahku, aku khawatir membunuhmu bukan karena Allah, bukan mengamalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bukan karena itu memurnikan ketaatan, tapi karena habdun nafs saya. Sampai suasana yang krusial bisa memilahkan mana ini nafsu pribadi, mana ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar bin Khattab ketika ada anaknya menghadap, Umar itu sebelum jadi khalifah hidupnya bercukup bahkan berlebih. Jadi khalifah malah miskin. Ketika anaknya menghadap, ditanya, urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi ayah, dimatikan lampunya. Kenapa? Lampu ini pakai uang pemerintah, uang negara, uang umat. Ini urusan pribadi, mau ngomong apa? Sampai waraknya seperti itu. Kalau seandainya puasa kita bertransformasi dalam realita kehidupan, tidak ada korupsi, Pak. Karena kemampuan menahan kita hanya sebatas syariat. Nanti di bulan Ramadan bisa puasa, selebihnya nggak mampu menahan. Jujur, kalau kita sebulan diberi gaji 4,7 miliar, cukup nggak untuk hidup sebulan? Ini kayaknya belum pernah digaji 4 miliar. Tapi masih serakah saja. Apa yang membuat seperti itu?
Hidupnya bukan berprinsip kebutuhan, berprinsip keinginan. Lah kalau keinginan nggak akan selesai sampai hari kiamat. Makanya ibadah ritual itu harus bertransformasi dalam realita kehidupan. Sholat kalau sebatas takbir sampai salam itu baru isi. Setelah itu kata-katanya keji, matanya jelalatan, tangannya nakal, berarti sholatnya tidak memproteksi dia dari kekejian dan kemungkaran. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ali, Umar, termasuk Khalid ibnu Walid. Ketika Khalid itu dicopot sebagai panglima perang, itu di masa Khalifah Abu Bakar panglima, di masa Umar panglima. Setelah menaklukkan Persia, justru dicopot dari jabatannya sebagai panglima. Mengapa? Karena orang menyanjung memuji berlebih-lebihan. Rupanya Umar juga berkepentingan menjaga tauhid umat itu. Dicopot di tengah-tengah kesuksesan menaklukkan Persia. Ketika dicopot, Khalid ibnu Walid tetap berperang di garis terdepan yang dekat dengan musuhnya. Mantan anak buahnya bertanya, Khalid, engkau bukan lagi panglima, kenapa engkau membahayakan dirimu? Apa jawabannya? Saya berperang bukan karena Umar. Karena siapa berarti? Orientasinya Allah, Pak. Pikiran kolbunya terpaut dengan Allah. Makanya kata Al-Ghazali, puasa yang terberat adalah yang ketiga. Kalau yang pertama nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, nunggu maghrib, ya good, lumayan. Ya, level yang kedua, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, panca indera anggota tubuh dijaga, very good, bagus, lebih bagus lagi. Yang ketiga, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, panca indera anggota tubuh diajak puasa. Kolbunya juga diajak untuk berpuasa agar selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling excellent. Karena kejahatan, dosa yang paling banyak dilakukan manusia itu biasanya lewat apa? Orang mengatakan mata, bukan. Telinga, bukan. Ternyata dosa yang paling banyak diproduksi oleh manusia, pikiran. NASA itu merilis dalam risetnya, ternyata sehari semalam rata-rata manusia itu berpikir antara 60.000 sampai 70.000 kali. Jangan dikira mendengarkan ceramah ini pikiran kita nggak jalan, Pak. Jalan. Ada yang mau pulang karena hujan, ya dengarkan ceramah saja. Makanya tadi sebelum naik sampai suruk apa tidak? Karena biasanya ada tulisan ceramah maksimal 20 menit. Ini ceramah subuh, bebas waktunya. Ya sudah, bebas semuanya, terjun bebas sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dari 60.000 sampai 70.000 produktivitas pikiran kita, ironisnya 70% negatif. Negatif itu buruk. Pertanyaan, pikiran buruk itu melanggar konstitusi Quran enggak? Kita cek, ternyata melanggar Quran. Suratul Hujurat ayat yang ke-12. Makanya Allah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, hindari oleh kalian kebanyakan prasangka, suuzon, negative thinking. Karena prasangka, suuzon, negative thinking itu inna ba'dadh-dhonni ismun. Kebanyakannya itu dosa. Makanya ketika tahun 1989 terbit sebuah buku judulnya The Seven Habits. Itu sampai dicetak 17 juta eksemplar. Diterjemahkan ke dalam 36 bahasa dunia karena orang ingin baca semuanya. Jatuh bangunnya sebuah bangsa, sebuah kaum, seseorang ditentukan oleh habitnya yang membentuk karakter. Padahal sebelum muncul buku itu kita sudah diajarkan oleh Nabi meskipun dalam bentuk yang sangat klasik dan tradisional. Tentang apa itu? Tentang mimpi buruk. Islam tidak bicara habit kebiasaan saja, tapi pangkal semuanya adalah terletak pada pikiran. Karena karakter itu dilahirkan oleh kebiasaan.
Kebiasaan dilahirkan oleh perilaku, perilaku dilahirkan oleh ucapan, ucapan dilahirkan oleh pikiran, pikiran melahirkan ucapan, ucapan melahirkan perilaku, perilaku melahirkan kebiasaan, kebiasaan mestinya mengkristal menjadi karakter, karakter menentukan jatuh bangunnya sebuah bangsa. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah apa yang ada pada dirinya. Orang-orang barat mengatakan yang harus dirubah apanya? Karakter, karakter, habit, habit, kebiasaan, kebiasaan. Islam langsung ke pangkalnya, pikiran. Makanya ketika kita mimpi buruk, pernah mimpi buruk ya? Ketika kita mimpi buruk, apa yang harus kita lakukan? Ternyata bangun segera, relaksasi, mohon perlindungan, setelah itu meludah ke kiri 3 kali, setelah itu jangan diceritakan. Kenapa jangan diceritakan? Karena sesuatu yang buruk kalau diomongin terus akan melahirkan kebiasaan, dan itu mengkristal menjadi karakter, karakternya akhirnya apa? Buruk. Orang yang pikirannya buruk, kebaikan apapun buruk. Seorang suami istri, istri pikirannya buruk, karena suami biasanya jam 7 malam sudah pulang, ini jam 10 belum pulang, karena banyak kempes. Karena jam 10 baru pulang, ini suami yang lembut, sehingga di penjual martabak, beli martabak sama terang bulan di tangan kiri. Martabak terang bulan itu positif atau negatif? Martabak terang bulan positif atau negatif? Itu positif, tapi di pikiran buruk, itu negatif, Pak. Orang yang pikirannya buruk, buruk juga. Makanya ketika ada problematika yang muncul, orang yang punya semangat itu adalah mencari solusi. Dia tidak akan berkata, ini bisa tapi susah. Tapi yang dia katakan, ini memang susah, tapi bisa. Makanya kisah-kisah nyata tentang zero to hero, itu perlu dibaca anak-anak muda. Nggak ada yang mustahil dalam kehidupan kalau kita punya kemauan keras. Ada juga motivasi manjada, wajada. Siapa sungguh-sungguh berhasil? Kenapa tidak berhasil? Tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berhasil. Tidak berhasil. Tidak sungguh-sungguh. Jadi semuanya di pikiran. Makanya membangun pikiran itu positif, itu susah. Kalau 60.000 saya berusaha setiap hari berpikir, melupakan diri dari makanan, tapi kadang-kadang susah juga. Begitu habis asar, pikirannya lari ke cendol, kolak, bubur kacang hijau. Kadang-kadang begitu, Pak. Tapi tetap harus kita cut. Kenapa? Kolbu pikiran ini harus senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, pertanyaan ini perlu dijawab. Bapak Ibu rindu tidak kepada Allah? Ingin nggak ketemu Allah? Kapan? Nah, begitu ditanya kapan, jawabannya nanti. Karena di pikiran kita ketemu Allah itu mati. Kita berpikir ketemu Allah itu harus mati dulu. Kalau orang tasawuf nggak begitu, Pak. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Allah di dunia, jangan berharap bertemu dengan Allah di akhirat. Makanya dia mendalilkan hujah pada ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, satu syaratnya lakukan amal soleh. Syaratnya satu, amal soleh, bukan amal salah. Yang kedua, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Contohlah Sayyidina Ali, contohlah Umar bin Khattab. Benar-benar itu amal soleh dan tidak menyekutukan Allah, sehingga menjadi ajang amal soleh itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertemu dengan Allah bukan nanti, sekarang. Caranya bagaimana? Amal soleh yang tidak bermuatan dengan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar akan diri kita sebagai hamba. Hamba itu apa? Budak. Budak itu apa? Budak itu adalah nol. Nol itu apa? Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya itu apa? Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa.
Ini pekerjaan pembimbing haji yang paling berat, Pak. Apalagi yang kita bawa kadang pejabat, kadang orang yang gelarnya lebih panjang dari kita, kadang hartanya lebih banyak dari kita. Menyadarkan orang bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Wukuf di Arafah itu mengenal diri, supaya mengenal Tuhan. Jangan-jangan ibadah kita yang kering, kerontang, tandus, gersang, kita tidak mengenal Allah, jangan-jangan. Jangan-jangan kita tidak mengenal Dia. Kita ini percaya baru mengenal, atau mengenal dulu baru percaya? Yang benar yang mana? Percaya baru mengenal, atau mengenal baru percaya? Macam-macam jawabannya. Mengenal baru percaya. Makanya ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu adalah awal agama. Kalau kita nggak mengenal Allah, hanya menjadi beban mengamalkan syariat ini. Akhirnya apa? Kelihatannya mengamalkan syariat, tetapi ternyata ilusi mimpi. Makanya Nabi menyindir, anasun yamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati baru terbangun. Kenapa? Amalannya tidak murni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu dengan Allah, lakukan amal soleh. Jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Begitulah cara kita menjumpai Allah. Makanya ketika Nabi Musa disindir oleh Allah, Musa, ketika aku lapar, ini di Bukit Tur Sina, kenapa kamu tidak membawakan makanan untukku? Ketika aku sakit, kenapa engkau tidak datang menjengukku? Tentu Nabi Musa komat kamit, subhanallah, 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 maha suci engkau ya Allah. Bagaimana mungkin engkau lapar padahal kunci kekayaan ada di tanganmu? Ternyata sindiran itu belum memahamkan Musa. Ada tetanggamu 3 hari 3 malam tidak makan. Aku berharap engkau menemuiku di situ, tapi ternyata engkau tidak kunjung datang. Ternyata itu amal soleh di mana Allah menunggu Nabi Musa alaihissalam. Ketika saudaramu sakit, aku berada di sisinya. Aku berharap engkau menemuiku di situ. Tapi sampai dia sembuh kembali, tidak kunjung engkau datang menjenguknya. Jadi amal soleh itu jadikan perjumpaan dengan Allah. Salat bertemu dengan Allah. Puasa bertemu dengan Allah. Haji bertemu dengan Allah. Mengajar bertemu dengan Allah. Membersihkan sorokan bertemu dengan Allah. Kalau ini yang kita lakukan, berarti kita telah menjalankan doktrin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, semuanya lillahi rabbil alamin. Tidak ada bagiannya bagi makhluk. Makanya ketika Fatimah Az-Zahra menumbuk gandum sampai lecet tangannya, apa yang dikatakan? Kalau bukan karena Allah, aku tidak sudi menumbuk gandum sampai melepuh tangan saya. Ternyata Fatimah menumbuk gandum sampai lecet pun itu dilakukan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gambaran syukur yang sesungguhnya. Saya ulangi, itu gambaran syukur yang sesungguhnya. Kadang-kadang terjadi split umat Islam ini. Diperintah bersyukur, yang dilakukan syukuran. Syukuran itu boleh, tidak dilarang, karena itu tradisi budaya, sepanjang tidak melanggar koridor-koridor, nggak masalah. Bukan kita menghalang-halangi, kadang-kadang saya juga syukuran kok. Ketika saya di wisuda doktor di UMI, ya saya undang teman-teman syukuran. Kenapa? Ya sudah, karena semuanya kapan syukuran, ya udah saya traktir makan gitu aja, Pak. Boleh, tapi saya paham itu tradisi, itu budaya. Dan saya belum dianggap bersyukur kalau tidak menggunakan nikmat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu. Karena seringkali manusia tanpa sadar ingkar. Tanpa sadar ingkar. Berjuang tertatih-tatih, ingin kaya, begitu berlimpah ruah harta dikatakan inilah hasil jerih payahku. Apa namanya tidak ingkar? Sakit, tergolek, tak berdaya di ruang ICU, merengek-rengek mohon disembuhkan, diberi kesembuhan, dikatakan obat herbal ini memang hebat. Apa itu tidak ingkar? Apa bedanya dengan Korun ketika masih susah dekat dengan Nabi Musa? Akhirnya berjuang, apapun dibisniskan jadi di tangan Korun. Sukses memiliki harta yang membuat orang tercengang-cengang, terkagum-kagum. Tapi sayang ucapan yang diabadikan dalam Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Kenapa mesti menyandarkan pada ilmu? Kenapa kita tidak ikut Nabi Sulaiman alaihi salam? Makanya dikatakan dalam Quran, innal insana
li rabbihi lakanud. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar. Banyak manusia, tapi kebanyakannya ingkar. Makanya di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tambah 5 menit lagi supaya nanti sholat duhanya aman nanti Pak. Karena kalau baru terbit matahari sholat 2 rakaat itu masih haram. Karena saat matahari terbit kan diharamkan sholat kita. Makanya kita pernah ditegur ketika di Arab Saudi, wah ini sudah lewat 2 menit kita sholat, langsung ditegur, haram. Tunggu 10 menit, 10 menit lagi. Ternyata supaya aman begitu. Ada jeda imsak menahannya. Jangan sampai kita sholat, ingin mendapat pahala haji, justru sholatnya bertepatan dengan waktu yang diharamkan oleh agama. Makanya ditambah-tambahi sedikit supaya aman, pulang mengantongi di catatan amal kita, membukukan pahala haji dan umrah tambah sempurna. Itu yang dikatakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seorang Arab Badui pergi haji tawaf putaran pertama sampai ke-7, doanya tidak mainstream, doanya tidak sesuai SOP. Kalau bahasa agama, tidak ittiba'ur Rasul. Karena ketika dia tawaf dari putaran pertama sampai ke-7, yang dibaca, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, masukkan diriku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang sedikit. Aneh ini Pak. Ingin dimasukkan dalam kelompok hamba-hamba yang sedikit. Begitu dipanggil, kenapa doamu seperti itu? Karena di masa Umar ekspansi teritorial sampai ke Eropa, sampai ke Asia. Ini malah orang doanya ingin dimasukkan dalam kelompok hamba yang sedikit. Diberitahu ternyata karena orang yang bersyukur, qalilan ma tashkurun, sedikit, dan aku ingin dimasukkan dalam kelompok hamba yang sedikit itu. Sebagai penutup. Ini sudah pas ini terbitnya. Sebagai penutup. Kalau ada orang beribadah, spirit keinginannya ingin masuk surga. Boleh apa tidak? Boleh. Orang beribadah, spiritnya ingin terhindar dari neraka. Boleh apa tidak? Boleh. Ada orang beribadah, karena referensi bacaannya Fadilah, kitab Fadilah, sehingga kalau ibadah itu orientasinya